Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jenuh Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada tayangan kali ini Ana akan melanjutkan cerita dari cerita sebelumnya, yaitu tentang Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang mengislamkan 500 pendeta, di mana Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini diberikan beberapa banyak pertanyaan oleh pemimpin pendeta. Kemudian dijawablah oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan santainya. Pada tayangan kali ini melanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai waktu itu. Bagi kalian yang belum nonton di episode pertama, bisa klik link yang ada di sini ya, agar ceritanya bisa nyambung dan bisa paham tentunya. Dan seperti apa kelanjutan cerita-cerita yang sebelumnya. Jadi harus nonton juga kayak episode sebelumnya. Oke? Tonton tayangan ini sampai habis agar ketemu hikmah apa yang dapat disampaikan pada cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam soal ke-6 daripada pertanyaan dari pimpinan pendeta kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, di mana pertanyaannya itu adalah, siapakah seutama-utamanya seorang wanita? Kemudian dijawab oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seutama-utama wanita adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW, yaitu anak daripada Rasulullah SAW. Kemudian ada Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dua-duanya adalah istri Rasulullah SAW. Wanita selanjutnya adalah Sayyidatuna Asiyah, yaitu istri Fir'aun laknatullah alaih. Lalu wanita Sayyidatuna Maryam binti Imran, yaitu ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Sayyidatuna Hawa, yaitu istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Masih dalam pertanyaan ke-6, apa itu seutama-utamanya perairan? Seutama perairan adalah Sungai Nil dan Sungai Furat yang ada di daerah Mesir. Seutama-utamanya gunung adalah Gunung Tursina. Seutama-utamanya binatang adalah unta. Dan seutama-utamanya bulan adalah bulan Ramadan. Seutama-utamanya malam adalah malam Lailatul Qadar, yang mana yang biasanya jatuh pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang dinamakan At-Tammah adalah nama di mana nama hari kiamat. Lalu Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab pertanyaan dari soal yang ke-7, di mana pertanyaan itu adalah, jelaskan tentang pohon yang memiliki 12 cabang. Setiap cabangnya memiliki 30 daun dan setiap daunnya memiliki 5 bunga. Dan 5 bunga ini, 2 bunga berada di saat matahari dan 3 bunga ini berada pada saat kegelapan. Luar biasa ini pertanyaannya. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab dengan santai. 12 cabang itu adalah 12 bulan dalam setahun. Kemudian 30 daun adalah 30 hari. Kemudian 5 bunga adalah sholat 5 waktu bagi umat Islam. Dan di mana 2 bunga pada saat matahari adalah zuhur dan asar. Dan 3 bunga pada saat kegelapan adalah sholat maghrib, isya, dan subuh. Masya Allah, luar biasa jawaban dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lanjut pertanyaan ke-8 tentang benda mati yang dapat pergi ke Mekah dan dapat mengelilingi Ka'bah, padahal ia tidak memiliki ruh. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab dengan santai, benda mati ini adalah bahtera Nabi Nuh alaihissalam atau perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu bumi dilanda banjir. Ini bumi bukan suatu daerah, di seluruh dunia itu banjir yang sangat besar. Kemudian bahtera Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada negeri Mekah, kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali seperti layaknya orang yang tawaf, kemudian berlalu kembali. Adapun pertanyaan ke-9 tentang 4 macam air yang memiliki rasa dan rupa yang berbeda namun memiliki sumber yang sama, yaitu tetap satu sumbernya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab dengan santai, 4 macam air ini adalah air mata, air hidung, air kuping, dan air mulut, di mana air mata rasanya asin, kemudian air hidung rasanya masam, dan air telinga rasanya pahit, dan air mulut rasanya tawa. Masih di dalam pertanyaan ke-9, jelaskan tentang nakir. Nakir adalah sebuah titik yang ada di luar kulit benih. Kemudian apa itu fatil? Fatil adalah sebuah titik yang ada di dalam benih. Kemudian apa itu kitsmir? Kitsmir adalah
sebuah lapisan kulit yang sangat tipis yang melindungi sebuah benih. Ternyata nama benih itu ada ya. Gak tahu kalau di biologi itu namanya apa ya. Tapi di sini dijelaskan nama Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu namanya nakir, fatil, dan kitsmir. Kemudian yang disebut dengan sabat dan labat adalah bulu kambing domba dan bulu kambing kacang. Adapun tentang tam dan ram adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Adam alaihissalam udah ada tuh keberadaan makhluk yang bernama tam dan ram. Wallahu a'lam bishawab bentuknya seperti apa. Masih di dalam pertanyaan ke-9, yaitu jelaskan tentang suara-suara binatang, yaitu suara binatang keledai, suara binatang anjing, suara binatang unta, suara binatang apalagi itu burung, menjelaskan tentang suara binatang katak. Wallah, disuruh menjelaskan makna suara. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab tentang makna suara keledai ketika berteriak atau ketika menguak adalah bahwa ia sedang melihat setan dan dia berkata semoga Allah melaknatinya. Kemudian suara anjing yang menggonggong itu sebenarnya ia berkata celakalah bagi seluruh penghuni neraka karena Allah Ta'ala sedang murka kepadanya. Dan arti dari suara kuda dalam ceritanya adalah Maha suci Allah yang telah memeliharaku ketika aku ditunggangi oleh pahlawan-pahlawan Islam untuk memerangi musuh-musuhnya. Tentang apa yang disuarakan unta sebenarnya ia berkata hasbiyallahu wa kafa billahi wakila. Cukup hanya Allah lah yang memeliharaku dan hanya kepadanya lah aku berserah diri. Kemudian arti daripada suara burung bulbul ketika bersiul adalah dia berkata Maha suci Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Kemudian arti suara katak di dalam suaranya sebenarnya ia mengatakan Maha suci Allah yang selalu disembah oleh seluruh makhluknya baik di waktu sunyi maupun di waktu ramai. Lalu sampailah pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-10, di mana pertanyaan pemimpin pendeta itu adalah jelaskan tentang makhluk yang mendapatkan wahyu sedangkan ia bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan manusia. Jelaskan siapakah dia. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab dia adalah binatang yang bernama lebah, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah anittakhidhi minal jibali buyutan, buatlah sarang di gunung-gunung, wa minasyajari, dan di tempat pepohon-pohonan yang berkayu, wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat buatan manusia. Luar biasa, berarti memang lebah ini sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat membuat sarang di pohon, dapat membuat sarang di tebing gunung, dapat membuat sarang di tempat buatan manusia. Manusia kadang kan ada tuh orang-orang yang membudidayakan lebah, mungkin dibikin tempat sehingga lebah mau itu bersarang di tempat buatan manusia. Luar biasa, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mewahyukan lebah sehingga lebah menjadi binatang yang paling cerdas, binatang yang semuanya itu bisa dimanfaatkan oleh lebah. Dan masih di dalam pertanyaan 10, yaitu pertanyaannya di manakah waktu malam ketika datangnya siang dan di manakah siang ketika datangnya malam. Dan jawabannya adalah dua-duanya ada dalam genggaman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Semua pertanyaan dijawab dengan santai, jelas, tuntas, dan tegas. Tidak ada yang terbata-bata, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bahasanya loadingnya lama. Semua dijawab dengan cerdas, tepat. Ini semua tak lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesudah Abu Yazid menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh pemimpin pendeta ini, kemudian si Abu Yazid bertanya kepada pemimpin pendeta ini, Pak Pendeta, aku sudah menjawab semua pertanyaan Anda. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ratusan pendeta yang hadir menjawab dengan serentak, tidak ada, kami rasa cukup semuanya. Lalu si Abu Yazid berkata lagi, lalu bagaimana dengan jawaban-jawaban yang aku sampaikan kepada kalian? Apakah ada yang salah atau apakah ada yang kurang tepat?
Kami setuju dan semua jawaban yang kau berikan semuanya benar, karena engkau telah menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kami, kata pendeta tersebut. Lalu si Abu Yazid berkata, Pak Pendeta, engkau telah memberikan aku banyak pertanyaan dan aku telah menjawab dengan benar dan semua dengan jelas dan tuntas. Dan kini aku memiliki satu pertanyaan untuk Anda, apakah engkau bersedia untuk menjawabnya? Mendengar perkataan Abu Yazid Al-Bustami ini, semua para pendeta yang hadir termasuk pemimpinnya diam, bungkam 1000 bahasa. Mereka saling berpandangan, melihat kanan, kiri, dan lain-lain. Gak ada yang bisa jawab. Kemudian si Abu Yazid Al-Bustami melanjutkan perkataannya, jangan takut, tenang, tenang. Saya tidak akan banyak pertanyaan, cuma satu pertanyaannya. Soalnya adalah, apa itu kunci langit dan surga? Tolong dijawab dengan benar dan jelas dan tepat. Setelah pertanyaan dilontarkan, tak seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini. Mereka semua diam dan saling memandangi. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata dengan tegas, dengan nada yang keras, Anda telah banyak mengemukakan pertanyaan kepadaku dan semua telah aku jawab sesuai dengan pertanyaan. Ini hanya satu pertanyaan, masa kalian tidak bisa jawab? Siapapun yang hadir di sini, anak buahmu atau engkau pemimpin pendeta, jawablah satu pertanyaanku ini. Apakah kalian tidak ada yang sanggup dengan pertanyaanku? Lalu para pendeta yang hadir, yang ratusan pendeta itu, mereka berkata, kami memang tidak bisa menjawabnya, sambil memandang wajah pemimpinnya. Ayolah Pak Pendeta, jangan kecewakan kami, jangan bikin kami malu. Kami selama ini telah mengikuti apa nasihat-nasihatmu dan kami selalu melaksanakannya. Jangan membuat kami malu, wahai pemimpin pendeta. Kemudian salah satu dari pendeta menjawab, apakah memang Bapak, yaitu pemimpin pendeta itu dipanggil Bapak, apakah Bapak memang benar-benar tidak sanggup menjawab pertanyaan pemuda ini? Lalu pemimpin pendeta berkata, bukan aku tidak tahu jawaban dari pemuda ini, tapi aku ragu apakah kalian setuju dengan jawaban yang akan aku sampaikan. Jamaahnya makin riuh nih, jamaah pemimpin pendeta ini. Kenapa? Kok bisa-bisanya pemimpin mereka itu menjawab seperti ini? Semua pendeta yang hadir mengerutkan dahinya. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa yang menghalangi pemimpin kami untuk tidak bisa menjawab? Apakah ada sesuatu yang lain yang dirahasiakan oleh pemimpin pendeta ini? Kemudian ratusan pendeta mendesak pemimpinnya untuk menjawab. Ayolah Bapak Pendeta, ayolah jawab. Jangan kecewakan kami, jangan malu-maluin kami. Selama ini kami telah menuruti nasihat-nasihatmu. Terus, makin riuh ini. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami menambahkan, bukankah Anda seorang pemimpin? Etikanya adalah anak buah akan mengikuti apa perkataan dari seorang pemimpinnya. Kemudian orang-orang pendeta yang hadir di sini berkata, betul apa yang dikatakan pemuda muslim ini. Ayolah wahai Bapak Pendeta, jawablah. Akhirnya pemimpin pendeta ini akan menjawab. Dia berkata, baiklah kalau begitu aku akan menjawab pertanyaan dari pemuda muslim ini. Sambil memandang wajah-wajah para pendeta yang hadir di sini. Dan para pendeta atau jemaatnya sangat bergembira. Karena apa? Mereka akan bangga karena pemimpin mereka dapat menjawab pertanyaan dari pemuda muslim ini. Lalu pemimpin pendeta ini berkata, baiklah, jawabannya adalah, ketahuilah semua bahwasanya kunci langit dan surga tidak lain kecuali kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai panik semua itu, mulai hiruk-pikuk, kaget apa yang dijawab oleh pemimpin pendeta ini. Ternyata jawaban ini adalah jawaban di mana ini milik daripada umat Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa, semakin pikuk, semakin ricuh dan semakin ramai. Mereka hampir tidak percaya apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Apa benar yang dikatakan itu dari lubuk hati yang paling dalam, atau ia terpukau oleh jawaban dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini? Lalu Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata kepada jemaatnya, apa yang dikatakan oleh pemimpin kalian adalah benar. Jawabannya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin selama ini disembunyikan oleh pemimpin kalian karena khawatir, takut kalian tidak mendengarkannya dan tidak mengikutinya. Setelah mendengar pernyataan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, pemimpin pendeta ini sangat malu, nunduk kayak dah, nggak mau ngangkat kepalanya.
nunduk, diam, dah. Wah, habis dah pokoknya. Semua jemaah teh masih hiruk pikuk dalam keadaan itu. Lalu Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, kalian semua telah berjanji kepadaku akan mengikuti perkataan dari pemimpin kalian, bahwa kalian semua akan memeluk agama Islam. Maka marilah kita ucapkan sama-sama syahadat untuk masuk Islam. Kemudian salah satu pada para pendeta ini berkata kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, hentikan dulu, aku ingin memastikan kepada pemimpinku apakah jawaban dari pemimpin kami ini benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam atau mengada-ada. Pemimpin pendeta itu mulai angkat bicara. Kawan-kawanku sekalian, percayalah, apa yang aku katakan kepada kalian semua ini adalah benar dan dari lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya sudah lama aku ingin menyampaikan kepada kalian, tapi khawatir kalian tidak akan percaya lagi kepadaku, sehingga aku hanya menunggu waktu saja. Lalu para pendeta bertanya kepada pemimpinnya, lalu dari mana Bapak tahu jawaban itu adalah 2 kalimat syahadat? Pemimpin pendeta itu mulai tegas menerangkan kepada anak buahnya, ketahuilah bahwasanya aku mendapatkan kalimat itu dari pemimpin pendeta sebelumku. Ketika sebelum meninggal, aku dipanggil menghadap dia dan dia mengatakan bahwasanya kebahagiaan yang kekal adalah apabila kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Salah satu dari pendeta itu mengatakan, kalau begitu apalagi yang kita tunggu, mari kita masuk Islam. Kemudian disaut lagi sama pendeta berikut, ya jangan tunda-tunda, mari kita ucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dijawab lagi, ayo mari kita memeluk Islam, bahwa pemimpin pendeta kita sebelumnya sebenarnya telah meyakini 2 kalimat syahadat, terus berkata. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami memimpin para pendeta yang jumlahnya ratusan ini untuk mengucapkan syahadat dengan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, sehingga 500 pendeta memeluk agama Islam. Mulai saat itu mereka menjadi orang-orang yang soleh dan mematuhi ajaran Islam, di mana bangunan gereja yang mereka bangun mereka robohkan dan diganti menjadi masjid. Dan kalung yang pernah mereka pakai di leher, yaitu kalung salib, mereka patahkan dan mereka buang ke laut. Untuk beberapa hari Syekh Abu Yazid Al-Bustami tinggal di tempat itu, dan Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengajarkan mereka tentang cara berwudu, tentang cara sholat, dan ilmu-ilmu dasar lainnya, hingga mereka mandiri dalam menjalankan ajaran Islam. Setelah itu, setelah beberapa hari diajarkan ini, itu, dan lain-lain, tentunya tentang ibadah-ibadah, kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami memohon izin kepada orang-orang kampung tersebut, karena dia harus pulang dan menemui gurunya. Singkat cerita, sesampainya di hadapan sang guru, dengan wajah berseri dan ceria, Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata kepada gurunya, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk yang Anda berikan, wahai guru, alhamdulillah, semua pendeta itu telah berlapang dada untuk memeluk agama Islam. Dengan berlinang air mata, sang guru yang soleh itu berkata kepada muridnya, wahai Abu Yazid, aku tahu yang kau lakukan semua ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya uluran rahmatnya turun kepadamu, sehingga engkau dapat menghantarkan kepada hidayahnya. 500 orang pendeta telah mematahkan kalung salibnya dan membuangnya ke dasar laut. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatmu setinggi 500 derajat kelak di surganya nanti, insya Allah. Begitulah rijalullah, para waliullah, mujahadah atau kesungguhan dan keistiqomahan mereka pada syariat ajaran Islam membuahkan ke dalam hati mereka asraril ilm, rahasia ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka belajar dan bertalaki mengambil ilmu kepada guru yang soleh, yang alim, sehingga ilmu dan kesolehan yang ada pada syekh atau gurunya tersebut mengalir kepada murid-muridnya. Begitulah, jadi kita harus mencari ilmu atau berguru kepada orang-orang alim yang soleh, yang ada keteladanan dan memiliki sanad nyambung kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kisah yang sangat spektakuler, kisah yang luar biasa dramatis ini
bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada yang telah mendengarkan dan telah menyaksikan. Dan mohon bantu untuk channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terbarunya. Ana Darawi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.